Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. It's me Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris RPA 100. Sekali lagi RPA 100 atau RPA 100. And today I'm gonna teach you a very simple phrase. This phrase is so simple so you can go ahead and use it in your daily conversation. But before getting into that, please subscribe to our channel Kursus Bahasa Inggris RPA 100 atau RPA 100 ya, and press the bell icon, dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita. Don't forget to like our Facebook page and press the bell icon. And that's it. Let's get right into it, guys. Monica, I can't get over how great you look. Monica, I can't get over how great you look. Alright guys, welcome. Selamat datang dalam pembahasan dalam video kita kali ini. Dan langsung saja mari kita mulai. Nah, dalam cuplikan video yang baru saja Anda tonton, si Brad Pitt dia katakan, Monica, I can't get over how great you look. Nah, mari kita pelajari cara melafalkannya ya. Nah, kata pertama itu tentunya nama orang. Jadi Anda bisa lafalkan dengan Monica atau Monica, nggak menjadi masalah. Nah, yang berikut yang perlu Anda perhatikan adalah yang ini ya. Ini biasanya, ini adalah kebiasaan orang Amerika terutama ya. Kalau orang Inggris dia punya kebiasaan tetapi mereka agak sedikit berbeda ya. Untuk pelafalan yang biasanya diikuti, ini dua huruf saling berikutan, biasanya T-nya tidak dilafalkan oleh orang bule. Nah, yang menjadi masalahnya adalah misalkan yang ini dengan yang ini, kalau T-nya di sini tidak dilafalkan, berarti tulisannya mirip ya, bukan mirip tapi memang sama. Tapi apakah pelafalannya sama? Pelafalannya juga mirip tapi nggak sama ya. Nah, hanya kebanyakan orang tidak mampu untuk mencerna ya. Kalau yang ini, yang bentuk positifnya ya, aku tambahin di situ positifnya. Kalau dia di dalam kalimat bunyinya adalah can. Alright, jadi bunyinya kayak gini doang. Misalkan I can do it. Nah, kayak gini ya. Misalkan kayak gini. Cara Anda lafalkannya adalah I can do it, bukan I can do it. Bukan kayak gitu ya. Kebanyakan orang bule, bukan kebanyakan, semua orang bule akan melafalkannya dengan I can do it, right? Jadi dia tidak, meskipun bunyi kalau kalian lihat di kamus itu bunyinya adalah can kalau untuk aksen Amerika, atau kalau untuk aksen British itu adalah can, alright, can. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kalau dia ada dalam kalimat, dia pasti berbunyi kayak gini, I can do it. Akan tetapi kalau yang ini dia pelafalannya itu mirip seperti yang bentuk panjangnya, yaitu cara Anda lafalkan kalau bentuk panjangnya adalah can. Nah, kalau orang Amerika lafalkannya adalah can. Jadi dia tiba-tiba berhenti, can. Kalau yang satu can. Nah, dia nggak berhenti kan? Yang satunya can. Kayak gitu. Jadi I can. Kayak gitu. Misalkan kalau ada orang ngomong I can do it. Nah, itu pasti yang bentuk positifnya. Tetapi dia bilang sorry I can. Nah, itu bentuk negatifnya. Jadi dia tiba-tiba berhenti. Nah, ini kedepannya aku akan buatkan sebuah video yang lebih dalam di sana. Jadi jangan lupa untuk nanti cek ya. Karena di situ kalian akan lebih memahami dengan dalam tentang pelafalan antara yang ini dua. Terutama ini aksen Amerika ya. Kalau aksen Inggris dia lebih gampang. Karena dianya positifnya memang berubah menjadi can. Tetapi bentuk negatifnya dia lafalkannya dengan can't. Jadi bentuk atau can. Alright, jadi bentuknya berbeda. Jadi misalkan can. Jadi beda banget ya. Kalau Amerika mirip sekali, jadi Anda harus perhatikannya. Tapi yang paling penting kalau untuk yang bentuk negatifnya tiba-tiba berhenti. Can. Kayak gitu ya. Jadi sorry I can. Kayak gitu. Kalau dia bentuk positifnya yes I can atau yes I can. Nah, dia lebih panjangnya sorry I can. Nah, kayak gitu. Sorry I can. Kalau bentuk positifnya yes I can. Kayak gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sana ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang berikut adalah get over. Nah, ini dia lafalkannya dengan get over. Jadi, kalian udah tahu kan kenapa alasannya? Pasti kalau yang nonton video saya terus-menerus pasti tahu kenapa itu bunyinya kayak gitu. How great you look. Jadi hari ini kita akan bahas lebih khusus tentang can get over something. Alright, sekali lagi can get over something. Apa arti dari frasa ini? Nah, sebelumnya aku pernah udah singgung tentang arti dari get over. Itu artinya adalah move on ya. Akan tetapi banyak sekali sebenarnya artinya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sebuah video yang lainnya ya. Nah, apa arti dari frase ini? Artinya I am
just so amazed. Artinya wow, kayak saya hanya kayak wow, kok bisa kayak gitu ya. Kayak terkejut, terkaget-kaget ya, kayak wow. Jadi kalian bisa juga terjemahkan dengan wow aja kayak gitu, lebih gampang kan? Nah, misalkan di sini kayak si Brad Pitt katakan, aku kayak wow banget dengan bagaimana Anda kelihatan sangat cantik sekali sekarang. Karena dulu dia itu badannya besar banget, jadi kayak kurang merawat diri, tapi tiba-tiba menjadi langsing dan cantik kayak gitu. Makanya dia kayak nggak nyangka. Nah, arti lainnya adalah nggak nyangka ya, nggak nyangka kayak gitu. Atau nggak bisa lupakan juga bisa. Aku nggak bisa lupakan hal tersebut. Aku nggak nyangka itu terjadi. Kayak wow, kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di situ. Jadi Monica, I can't get over how great you look. Artinya kayak Monica, aku nggak nyangka kamu bisa secantik ini. Atau aku nggak nyangka kamu bisa sehebat ini ya. Nah, di sini aku udah buatkan contoh kalimatnya, yaitu I just can't get over the way everybody pitched in and helped. Alright. Oh ya, arti dari ini adalah, cara Anda lafalkannya adalah pitch in. Ini artinya kayak bergabung ya. Jadi misalkan bergabung untuk membantu, atau bahkan tiba-tiba misalkan Anda lihat ayah Anda berkelahi dengan ayah orang lain atau seorang laki-laki. Nah, kamu langsung gabung dengan ayah kamu untuk memukul orang lain tersebut. Itu juga kalian bisa sebutin dengan ini. Atau dalam bentuk positifnya, misalkan ayah Anda sedang bekerja di kebun dan Anda langsung gabung ya. Itulah yang disebut dengan pitch in. Alright, kayak gitu ya. Jadi I just can't get over the way everybody pitched in and helped. Alright, aku nggak nyangka atau aku wow banget cara semua orang tiba-tiba bergabung dan membantu. Kayak wow, aku nggak nyangka gitu ya. Atau aku sangat kaget melihat hal tersebut, hal itu misalkan ya. Atau misalkan the movie was so fantastic, I can't get over it. Alright, ini artinya bahwa film tersebut sangat luar biasa, aku nggak bisa lupakan gitu, aku nggak bisa move on gitu ya, aku nggak nyangka gitu ya, aku kayak wow banget kayak gitu ya. Itu kira-kira arti dari ini ya. Nah, arti lain juga bisa, ini kan semuanya positif ya, sesuatu yang positif. Tetapi bisa juga untuk wow yang negatif, atau kayak wow, kok kita bisa kalah ya, aku nggak nyangka gitu ya. Atau kayak aku kaget kok kita bisa kalah. Atau misalkan kayak aku kaget kamu bisa banting laptop semahal itu ya. Atau aku kaget kamu bisa pukul guru kamu kayak gitu kan. Sekarang banyak kejadian hal-hal seperti itu. Jadi aku nggak nyangka kayak gitu hal tersebut terjadi. Atau aku kayak wow, ini anak memang kurang ajarnya luar biasa kayak gitu ya. Jadi itulah arti dari can get over something. Means to be unable or unwilling to accept or believe something. Jadi nggak mampu atau nggak mau menerima sesuatu, atau nggak bisa mempercayai sesuatu. Kayak kok bisa terjadi gitu ya, kita nggak bisa percaya gitu ya. Jadi kita wow, tapi hal yang bisa berupa negatif. For example, di sini aku tulis bahwa I just can't get over the fact that our team lost at the last minute like that. Artinya bahwa aku nggak nyangka kayak tim kita kalah di menit-menit terakhir kayak gitu ya. Jadi I just can't get over the fact that our team lost at the last minute like that. Alright, kayak gitu. Aku nggak nyangka ya. Atau I can't get over how you behaved at the party like that. That was so embarrassing, right? Jadi aku nggak nyangka kamu berlaku demikian di pesta tersebut. Itu sangat-sangat memalukan, alright? Atau misalkan ini adalah sebuah cerita yang sangat memalukan untuk kita orang Indonesia ya. Semalam aku ditunjukkan sebuah video dari TikTok yang mana ada dua pasangan pacaran, mereka masih pacaran, mereka belum suami istri, yang terlalu tergila-gila dengan TikTok. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berhubungan seks sambil buat TikTok. Jadi biar orang nonton, guys. Dan itu kayak memalukan banget. Saya sampai kayak kayak kita di Indonesia terjadi seperti itu. Itu kayak wow, kok bisa kayak gitu. Jadi secara spontan aku katakan I can't get over it. Jadi kayak what? I can't get over it. Kayak gitu ya. Aku kayak kok bisa itu terjadi? What? Kayak gitu ya. Kita Indonesia yang kebanyakan adalah orang yang beradab, orang yang tahu sopan santun, tahu malu, atau
suka beribadah ya, orang yang percaya kepada Tuhan kok bisa lakukan gitu. Atau kemarin juga aku ditunjukin satu video oleh orang yang sama. Ini terjadi in my province. Ini terjadi di kota saya yang mana tidak terlalu besar kayak semacam kota-kota di Eropa, di Inggris. Ya, Inggris di Eropa sih, maksudnya di Amerika kayak gitu. Ini sesuatu yang saya memang sekarang juga kayak tren gitu, orang tidak terlalu malu. Bayangkan ini dalam goyang, dalam pesta yang mana ada banyak orang. Ini bukan pesta di diskotik kayak gitu. Dia membuka semua bajunya, banyak orang, banyak laki-laki datang memegang sana sini. Bahkan aku nggak tahu apa, karena mungkin dia mabuk juga. Jadi siapa yang tidur dengan dia saat itu, atau bahkan berpuluh-puluh cowok, kita nggak tahu. Itu kayak kok bisa terjadi kayak gitu. Dan ketika dia tunjukkan video tersebut, aku secara spontan tiba-tiba katakan I can't get over it. Nah, itu adalah frasa yang mana kalian bisa pakai untuk entah sesuatu yang positif kayak wow, kamu bisa berubah, udah sesuatu yang kayak luar biasa, atau sesuatu yang negatif seperti tadi ya. Jadi silahkan Anda praktekkan di bawah ini. Oh ya, kalau misalkan kalian tidak bisa lafalkan ini sekarang, kalian lafalkan aja dengan bunyikan T-nya ya, karena banyak orang bule juga lafalkan T-nya. Jadi can't, alright? Can't. I can't get over. Nah, I can't get over. I can't get over. Itu nggak menjadi masalah ya, karena itu memang banyak orang bule juga lafalkan itu. Dan untuk kata yang ini juga banyak orang bule sendiri, bule-bule Amerika sendiri kadang bingung dengan pelafalan yang kayak gini ya. Jadi kadang mereka bingung, makanya mereka biasa tanya. Dan Anda juga bisa praktekkan ini. Jadi Anda bisa tanya kayak, kalau Anda bingung, Anda bilang can atau can't kayak gitu. Sampai bunyikan T-nya kayak gitu ya. Anda bisa bertanya. Jadi kalian gak usah terlalu khawatir. Kalau memang kalian bingung, silahkan langsung tanya can't atau can. Kayak gitu. Tinggal langsung tanya. Atau positive or negative. Alright, kayak gitu. Tanya aja. Kayak not or yes, alright, kayak gitu. Not or yes, or no or yes, kayak gitu ya. Jangan malu bertanya guys. Kalau memang bingung, tanyalah ya. Dan begitu saja untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita, Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan nyalakan loncengnya ya. Langsung saja ke bawah ini. Kalau Anda di YouTube, langsung saja nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi kita. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like halaman Facebook kita, Kursus Bahasa Inggris RBA 100, atau cari saja RBA 100 ya. Kayak gini, ketikin saja, disambungin semuanya, pasti kita akan muncul di sana ya. Dan juga nyalakan loncengnya. Caranya klik di video ini. Kalau Anda di Facebook ya, klik di video ini, dan di atas ini ada nama kita dan juga ada simbol loncengnya. Klik di lonceng tersebut dan pilih semua video. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kita, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami. Bahkan sekarang kita mengeluarkan program yang mana Anda bisa lancar ngomong bahasa Inggris atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris hanya dalam waktu 1 bulan saja. Ya, Anda bisa menghubungi nomor WA 0813 8719 8968 ya. Anda bisa menghubungi nomor WA ini dan minta mentoring langsung. Kita ada beberapa program sih. Salah satu program yang termurah sekarang adalah yang ada 85% diskon, ada 85% off ya. Anda bisa mengambil program tersebut. Jadi Anda hanya bayar Rp150.000. Anda bisa akses WA kami, grup WA kami seumur hidup. Kita ngomong bahasa Inggris, kita latih kalian ngomong bahasa Inggris setiap hari di sana. Dan juga kalian mendapatkan materi kami setiap hari seumur hidup. Dan juga kalian bisa bertanya langsung ke saya atau para tutor yang lain seumur hidup, gratis. Anda hanya bayar Rp150.000 untuk selamanya. Ataupun Anda juga ngikutin yang program 1 bulan lancar ngomong bahasa Inggris ya. Dan ini bulan depan ini kita akan segera langsung jalankan. Kita sekarang lagi kayak buka pendaftarannya. Silahkan Anda hubungi nomor WA ini. Dan mari kita sama-sama realisasikan 1 juta orang Indonesia lancar ngomong bahasa Inggris. Dan Anda adalah salah satunya. Alright, dan langsung saja hubungi nomor WA ini untuk minta informasinya. Dan begitu saja, silahkan lanjutkan video ini. Good luck guys.
just can't get over this coincidence. I mean, what are the odds? The same weekend I come home, Missy just Jay, let it go. Monica, I can't get over how great you look.